Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Yang Mulia Habib Hasan bin Ismail Al-Muhdar dan Yang Mulia Lora Ismail Al-Khalili serta seluruh tim Al-Wafa Tarim dan juga Wafa TV dianugerahi panjang umur, sehat, ma'al lutuf wal afiyah. Amin ya rabbal alamin. Saya umat Rasulullah SAW dari Kalimantan Selatan. Izin bertanya, seorang perempuan yang mencukur sedikit rambut kepalanya untuk keperluan bekam, kemudian dia sholat berjamaah. Setelah beberapa hari, kurang lebih 15 hari, dia mengusap kepalanya. Ketika masih dalam keadaan pakai mukena, ternyata ada rambut baru tumbuh keluar dari dalam mukenanya. Walaupun sudah pakai telangkung atau ciput di dalam mukenanya. Yang mau saya tanyakan, yang pertama ada dua pertanyaan di sini. Apakah hal itu mesti disampaikan pada makmum yang ikut sholat berjamaah dengannya? Dan yang kedua, jika makmum sudah tahu hal tersebut, apakah makmumnya juga harus mengqadha sholatnya? Mohon pencerahannya, terima kasih. Allah. Insyaallah. Memang di mazhab Imam Syafi'i, rambut itu termasuk aurat perempuan di dalam sholat. Artinya tidak boleh perempuan sholat dalam keadaan sholat terlihat rambutnya. Satu rambut aja keluar, sholatnya nggak sah. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan ketika orang tawaf kelihatan satu rambutnya, tawafnya nggak sah. Agak serius Imam Syafi'i dalam bab aurat ini di dalam sholat untuk perempuan, ya. Lain dengan madhab Abu Hanifah, sebagian mereka masih agak longgar di sana sehingga terlihat rambut perempuan pun tidak ada masalah, terlihat kaki, telapak kakinya tidak masalah. Sehingga kita lihat kalau kita umroh itu ada sebagian orang-orang India yang madhabnya Abu Hanifah, sholat, tawaf kelihatan rambutnya, karena madhab mereka Abu Hanifah. Tapi di madhab Imam Syafi'i itu agak ketat, sehingga satu rambut terlihat baik sengaja maupun tidak disengaja, sholatnya batal. Ya, harus betul-betul super hati-hati untuk perempuan menggunakan apa itu. Memang masalah yang diceritakan ini memang agak sulit, ya, karena rambut itu tumbuh biasanya pertama tumbuh itu agak ke atas, ya, sehingga gampang menerobos mukena yang ada. Mereka dicari solusi yang lain yang rambut itu tidak bisa menembus mukena. Yang jelas kalau menembus sampai keluar di mazhab Syafi'i, mau tidak mau kita katakan batal. Baik. Tentang makmumnya bagaimana? Tentang makmumnya ulama di sini membahas apakah setiap imam yang batal sholatnya makmumnya juga ikut batal atau tidak. Ulama membagi, jika yang membuat batal itu sesuatu yang tidak nampak, maka hanya sholatnya imam yang batal, sholat makmum tidak batal. Contoh, hadas nggak nampak. Gimana kita tahu imam itu punya wudhu atau nggak punya wudhu? Nggak kelihatan, gitu ya. Sehingga jika ada sholat berjamaah, imamnya lupa tidak wudhu atau imamnya batal wudhunya, dia sholat, setelah sholat dia ingat dan mengatakan kepada makmum, saya tadi sholat nggak punya wudhu, maka yang harus mengulangi sholatnya hanya imam, makmum tidak. Karena penyebabnya hadas, dan hadas itu tidak nampak. Kemudian ulama mengatakan jika penyebab batalnya itu najis terlihat, bisa dilihat kan. Tapi makmum nggak lihat, makmum nggak kelihatan, mungkin najisnya di depan dan seterusnya. Sampai mau ngecek imam, orang mau sholat sarungnya imam dicek, sebentar saya cek dulu ada najisnya kan nggak mungkin. Tapi setelah sholat imamnya terlihat ada najis. Nah, ini berarti
penyebabnya bisa diketahui, tapi makmum tidak tahu. Dalam hal yang seperti najis ini, ulama mengatakan wajib imam dan makmum sama-sama mengqadai. Demikian rambut terlihat, ini sesuatu yang bisa diketahui, maka imam dan makmum atas pendapat ulama ini wajib mengqadai sholatnya. Wallahu alam, apakah ada pendapat lain yang lebih mudah? Saya belum mendapatkannya. Mungkin Lora Ismail bisa menambahi yang kita dapatkan dari kitab-kitab yang ada, Bashir Karim, Minhajul Talibin dan I'anatul Talibin. Ini pembahasannya. Ketika yang membuat batalnya atau tidak sahnya sholatnya imam itu sesuatu yang tidak bisa diketahui secara zahir seperti hadas tadi itu, maka makmum tidak wajib qadha. Karena tidak bisa diketahui ini imam punya hadas atau tidak. Tapi ketika yang membuat batal itu sesuatu yang zahir, yang nampak, seperti najasah, terbukanya aurat, seperti ini kelihatan rambut, maka sholat imam dan makmum sama-sama wajib mengqadai. Kalau sama-sama wajib mengqadai, maka si imam harus ngomong. Harus ngomong kepada makmum karena wajib diqadai. Kalau hukumnya sunnah, nggak harus ngomong. Hukumnya mubah, nggak perlu ngomong. Tapi karena wajib mengqadai, maka si imam harus ngomong, maaf saya sholat rambut saya kelihatan. Mungkin ada pendapat yang lain yang lebih bisa memudahkan untuk makmum ini. Oke. Jadi saya sendiri belum terkait masalah rambut ya Habib. Ini belum pernah menemukan secara pasti apakah ada pendapat ulama lain yang lebih longgar dari mazhab Imam Syafi'i. Yang jelas pertanyaan dari Mbak ini mengingatkan saya kepada satu masalah yang disebutkan oleh Ki Haji Hasyim Asy'ari dalam sebagian kitabnya. Itu beliau mengatakan bahwa kita ini boleh loh at-taqlid ba'dal amal. Jadi bertaklid kepada seorang ulama ketika satu amal, ya setelah satu amal yang telah kita lakukan. Jadi beliau mencontohkan seperti ini. Misalkan ada orang ini sholat, setelah sholatnya selesai itu dia lihat di sarungnya ada kotoran ayam. Ini kalau kita ikut pendapat mazhab Syafi'i, ini kan pasti harusnya ada kembali mengulangi lagi sholatnya. Tapi kata Kiai Haji Hasyim Asy'ari di situ beliau mengatakan ini boleh orang yang menghadapi kasus seperti ini mengikuti pendapat ulama lain yang mengatakan bahwa kotoran ayam ini tidak najis. Itu dinamakan at-taqlid ba'dal amal. Juga mengingatkan saya kepada satu fatwa dari Syekh Ismail Usman Zain Habib dalam kitabnya Qurratul Ain. Itu beliau pernah ditanya oleh seorang kiai di Madura yang pertanyaan seperti ini. Gimana Syekh, kita ini di Indonesia khususnya itu banyak para wanita, kaum ibu-ibu yang tidak tahu cara pakai mukena dengan benar. Ada yang lehernya kelihatan, ada yang lengannya kelihatan, ada yang kakinya kelihatan, dan itu sampai sekarang di kampung-kampung, di pedesaan banyak sekali. Orang yang punya semangat ibadah luar biasa, ibu-ibu, emak-emak, tapi karena tidak punya edukasi ilmu fikih yang cukup, akhirnya mereka tidak tahu cara pakai mukena yang tepat itu seperti apa. Loh, ini kata penanya ini kepada Syekh Ismail, ini gimana sholatnya selama bertahun-tahun pakai mukena yang nggak benar seperti itu, ini wajib diqadai atau tidak gitu ya, wajib diulangi lagi atau tidak. Maka kata beliau, memang dalam madhab kita, madhab Syafi'i, orang yang sholat dengan mukena seperti itu, ya mukena yang ala kadarnya, lehernya kelihatan atau mungkin ada lengannya kelihatan, itu jelas nggak sah. Dan kita kalau mau ikut pendapat madhab Syafi'i, pasti kita mewajibkan dia untuk mengulangi lagi sholatnya, mengqadai lagi sholatnya. Tapi kata beliau, ini kan yang kita bahas adalah orang-orang awam. Sedangkan para ulama kita itu punya satu kaidah, kata beliau, ini sangat bermanfaat sekali kaidahnya, al-ami la madhabalah. Ini orang awam itu tidak terikat dengan madhab. Jadi maksudnya bagaimana? Kata beliau, jika apa yang dilakukan oleh orang-orang awam itu sesuai dengan salah satu pendapat dalam 4 mazhab,
maka bisa kita benarkan, bisa kita legalkan. Ya. Jadi kata Syekh Ismail, ternyata masalah leher, lengan, ya, aurat yang terlihat itu dalam mazhab lain ada ulama yang tidak membatalkan, yang lebih longgar pendapatnya daripada mazhab Syafi'i. Ini kata beliau, kan kasihan kalau kita nyuruh wanita itu untuk mengkodok sholatnya yang puluhan tahun seperti itu. Kata beliau boleh kita arahkan wanita ini untuk mengikuti pendapat ulama yang tidak membatalkan, termasuk pendapat mazhab ulama Hanafi, pendapat ulama Maliki, dan pendapat ulama-ulama yang lain. Ini mungkin bisa menjadi salah satu solusi atau jalan keluar yang meringankan. Ya, tentunya untuk kedepannya jangan diulangi lagi gitu. Kamu harus pakai mukena yang benar, tapi yang telah lewat-lewat ini boleh tidak kamu qodoi dengan mengikuti pendapat ulama yang tidak membatalkan. Begitu Habib yang saya baca dalam kitab Qurratul Ain. Alhamdulillah, ada wasa' di sini. Ada wasa' na'am Habib. Adal ajib dari Ki Hasyim Asy'ari itu taklid ba'dal amal. Nah, at-taklid ba'dal amal. Masya Allah. Mamarat ini biasanya taklid itu sebelum amal. Nah, itu dibahas juga oleh para fuqaha. Ya, biasanya taklid yang kita dapatkan dalam kita itu taklidnya itu mau pindah pendapat itu sebelum dia amal. Betul. Jadi dia harus menyesuaikan kalau mau wudhu, mau taklid Imam Malik. Betul. Maka dalam bab membatalkan wudhu, dia harus wudhunya menurut Imam Malik. Betul. Nah, gitu. Ini setelah selesai taklid. Nah. Ajib. Allah. Rahimallah Ki Hasyim Asy'ari, jazakallah khair. Fakka ala ummah. Perkenalkan, Wafa TV, sebuah aplikasi untuk memenuhi semua kebutuhan umat muslim. Wafa TV menyediakan streaming video Islam yang berkualitas tinggi untuk seluruh umat Islam. Kami menghadirkan ulama-ulama terkemuka yang membagikan pengetahuan dan hikmah khusus untuk Anda. Dengan lebih dari 1000 video yang dapat Anda tonton secara langsung ataupun download untuk Anda tonton secara offline, kapanpun dan dimanapun. Allah kan maha kuasa, kuasanya mutlak. Litad'ifil hasanat, litad'ifil thawab. Ini bukan lagi dihukumin nifas, melainkan hukumnya adalah haid. Di atas muka bumi ini nggak ada perempuan kayak Bahia. Berkenalan dengan huruf-huruf hijaiyah. Tidak hanya itu, Wafa TV adalah aplikasi yang wajib Anda miliki bagi Anda yang gemar membaca atau mengkaji kitab secara mendalam. Karena lebih dari 1000 kitab di perpustakaan Wafa TV telah kami siapkan untuk Anda akses dengan mudah. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan aplikasi Wafa TV sekarang juga di Play Store maupun App Store secara gratis.